Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2211 Klan Dewa Setan. Malam terang bulan. Langit malam Pulau Yanglong sangat indah. Di atas tebing, seorang wanita tiada taraf sedang duduk di tepi tebing, dengan sepasang kaki giok putih ramping berayun lembut di luar tebing. Lin Bai perlahan berjalan ke atas tebing, datang ke belakang Hu Xiner, memandangi malam di luar tebing, dan berkata, ketika saya sendirian di Pulau Yanglong, setiap kali saya memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan, saya akan datang di sini. Kemarilah untuk melihat langit malam, datang ke sini untuk melihat matahari pagi, melihat matahari terbenam. Lin Bai berdiri di belakang Hu Xiner dan berkata dengan lembut. Hu Xiner tersenyum tipis, berdiri dari tebing, dan bersiap untuk pergi. Dia melewati Lin Bai tanpa berkata apa-apa. Terima kasih telah mengajari Bauer cara membaca. Kata Lin Bai ringan. Dibutuhkan sedikit usaha, kata Hu Xiner. Setelah mengatakan itu, Hu Xiner hendak pergi. Lin Bai bertanya, mau kemana? Hu Xiner tersenyum dan berkata, karena kamu tidak lagi menyambutku di sini, maka sebaiknya aku pergi. Lin Bai berkata, aku berjanji pada Bauer untuk membiarkanmu tinggal dan beternak naga. Di pulau itu. Maaf, saya tidak ingin tinggal lagi. Hu Xiner tersenyum. Kamu harus tetap di sini. Lin Bai berkata dengan dingin. Kalau begitu bolehkah aku bertanya kenapa? Hu Xiner bertanya. Bauer tidak akan senang jika kamu pergi, kata Lin Bai dingin. Hu Xiner tersenyum dan berkata, Lin Bai, aku tidak menyangka bahwa pendekar pedang sepertimu, yang membunuh tanpa mengedipkan mata, akan begitu baik kepada seorang gadis kecil, dan gadis kecil ini bukanlah putrimu. Dia, sama sekali bukan manusia. Dia adalah klan iblis. Dan dia adalah klan iblis dengan garis keturunan tertinggi di antara klan iblis. Dia adalah keturunan dari klan Dewa Iblis. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, ini tidak penting lagi. Selain itu, saya ingin memperingatkan Anda lagi, jangan perhatikan dia, dan jangan menyebutkan identitas Bauer di depan siapapun di masa depan. Selama beberapa bulan Lin Bai jauh dari Pulau Yanglong, Hu Xiner dan Bauer bergaul siang dan malam. Lin Bai tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Hu Xiner telah menemukan Bauer. Bauer adalah rahasia iblis klan, tapi Lin Bai juga percaya bahwa Hu Xiner tidak tahu bahwa Bauer berasal dari klan naga. Hu Xiner menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu memperingatkanku, aku pergi sekarang. Lin Bai berkata dengan dingin, sudah kubilang, kamu tidak boleh pergi. Hu Xiner melihat dingin dan menatap Lin Bai yang berdiri di tebing. Dia terkekeh dan berkata, bagaimana jika aku harus pergi? Kalau begitu kamu bisa mencobanya. Lin Bai menoleh sedikit dan menatap Hu Xiner dengan dingin. Apa? Kamu ingin membunuhku? Hu Xiner berkata dengan dingin. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa besar kemajuan yang telah kamu capai dalam 3 bulan terakhir. Hu Xiner segera bergoyang, dan hembusan angin harum bertiup. Lin Bai tiba-tiba berbalik dan melihat Hu Xiner 100 meter jauhnya berputar. Ke dalam arus orang. Bayangan itu datang kepadanya dalam sekejap, dan sebuah telapak tangan langsung menuju ke wajahnya. Pada saat ini, api 3 warna di tubuh Lin Bai muncul, dan pedang iblis terbang langsung keluar dari tas penyimpanan. Zeng! Suara pedang yang kuat terdengar. Tapi sebelum Hu Xiner datang ke Lin Bai, hasilnya sudah diputuskan. Hu Xiner memukul Lin Bai dengan telapak tangan, tetapi telapak tangannya masih berjarak 1 tubuh dari Lin Bai, tetapi saat ini, pedang iblis Lin Bai telah muncul di leher Hu Xiner. Jika Hu Xiner berani mengambil langkah maju, Lin Bai pasti akan membunuhnya dengan 1 pedang. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Lin Bai bertanya dengan dingin. Mata indah Hu Xiner bersinar, dan dia berseru, kekuatanmu telah meningkat pesat. Apakah ini murid dalam Akademi Dongsu? Kamu baru saja keluar untuk jalan-jalan santai, dan setelah kamu kembali, kekuatanmu meroket. Tidak heran. Akademi Dongsu adalah sekte terkuat di Dongsu. Tidak heran monster di alam rahasia Tianhuang telah menyerang selama puluhan ribu tahun, tetapi mereka masih belum keluar dari alam rahasia Tianhuang. Dari sudut pandang ini, jika monster di alam rahasia Tianhuang bergegas keluar dengan putus asa, di Akademi Dongsu hanya ada jalan buntu di depan kita. Pada saat ini, Hu Xiner merasakan kesenjangan antara klan iblis di alam rahasia Tianhuang dan murid Akademi Dongsu. Suku iblis telah terlalu lama terperangkap di alam rahasia Tianhuang. Kamu suka duduk di dalam sumur dan terlalu banyak mengamati langit. Terutama yang pintar seperti Xuan King, yang berpikir bahwa mengendalikan alam rahasia Tianhuang dapat membawa kehidupan baru. Kepada suku iblis. Tetapi Anda harus tahu. Meskipun Anda adalah klan iblis senior telah membuat kutukan darah di alam rahasia Tianhuang, tetapi begitu Anda benar-benar menyinggung Akademi Dongsu, belum lagi klan iblis di Tianhuang alam rahasia, bahkan seluruh alam rahasia Tianhuang akan musnah. Lin Bai mencibir dan mengambil kembali pedang iblis itu. Kamu boleh tinggal, dan aku akan membantumu menemukan orang yang kamu cari. Setelah Lin Bai mengambil kembali pedang iblis itu,
dia berkata, selain itu, Bauer sangat menyukaimu sekarang, dan kuharap kamu menang. Aku tidak mengajarinya hal-hal buruk. Cobalah mengajarinya hal-hal baik. Lin Bai berkata dengan enteng. Hu Xiner menyeringai dan berkata, itu adalah keturunan klan Dewa Iblis. Klan Dewa Iblis mengacu pada garis keturunan tertinggi di klan Iblis, keturunan Dewa Iblis kuno. Klan Naga adalah salah satu klan Dewa Iblis. Selain klan Naga, klan Phoenix, klan Kunpeng, Del. Semuanya dianggap sebagai klan Dewa Iblis. Aku melihat senyumanmu penuh dengan bahaya. Lin Bai melihat senyuman di wajah Hu Xiner dan berkata dengan dingin. Hu Xiner tersenyum menawan, di mana senyumanku sekarang? Lin Bai memalingkan muka, tidak melihat ke arah Hu Xiner. Dan pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari Pulau Yanglong, apa yang akan kamu lakukan? Kamu orang jahat, lepaskan aku. Mendengar suara ini, Lin Bai dan Hu Xiner saling memandang. Lainnya dengan ekspresi dingin. Setelah sekilas, mereka semua berkata serempak, itu Bauer. Lin Bai berkata dengan dingin, seseorang memasuki Pulau Pembangkit Naga. Miao Liu berkata dengan dingin, bukankah kamu mengatakan sihirmu lingkarannya sangat kuat? Kenapa seseorang memasuki Pulau Pembangkit Naga? Anda bahkan tidak tahu tentang pulau itu. Coba saya lihat apakah Anda membeli susunan 5 elemen kehendak Tuhan yang palsu. Arai elemen kehendak Tuhan sudah diatur, saya tidak bisa memeriksanya. Itu memang tidak palsu. Wajah Lin Bai dingin. Dia berkata, saya khawatir orang ini memiliki roh bela diri yang menembus lingkaran sihir, atau senjata ajaib. Pedang terbang. Lin Bai segera mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanan dan terbang keluar dari tebing. Lalu Hu Xiner juga pergi. Ketika Lin Bai kembali ke istana, dia menemukan bahwa Bauer sudah tidak ada lagi. Lin Bai segera merasa dingin di hatinya, mungkinkah Li Jis yang menemukan Bauer? Tidak. Lin Bai segera bergegas keluar dengan pedang terbangnya dan datang. Ketika saya sampai di tepi Pulau Yanglong, saya melihat seorang prajurit berbaju hitam memegang Bauer dan meninggalkan Pulau Yanglong. Ketika prajurit berpakaian hitam mendekati formasi 5 elemen kehendak Tuhan, sosoknya perlahan memudar, dan dia benar-benar melewati formasi 5 elemen kehendak Tuhan. Ayah! Bauer menangis sambil memegangnya di tangannya. Ketika prajurit berpakaian hitam melihat Lin Bai menyusul, dia langsung mencibir dan berkata, Lin Bai, aku tidak menyangka kamu memiliki anak perempuan. Lin Bai berkata dengan dingin, siapa kamu? Siapa yang mengirimmu ke sini? Prajurit berpakaian hitam dia mencibir, Lin Bai, berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Jika kamu menginginkan nyawa putrimu, segera cetak salinan teknik yang kamu dapatkan dari Istana Warisan Sekte Iblis padaku. Jika tidak, aku akan membunuh orang. Ini, gadis kecil. Prajurit berpakaian hitam itu mencubit leher Bauer dengan telapak tangannya dan berkata dengan dingin. Bab 2212 Niat Membunuh. Lin Bai menginjak pedang terbang dan sampai ke tepi lingkaran sihir. Dia kebetulan melihat seorang prajurit berbaju hitam memegang Bauer dengan telapak tangan mencubit leher Bauer. Sosoknya perlahan menghilang dari lingkaran sihir. Dia sebenarnya memiliki kekuatan untuk melintasi lingkaran sihir. Mata Lin Bai menyusut. Hu Xiner kemudian datang ke sisi Lin Bai, dan ketika dia melihatmu, prajurit berbaju hitam, melintasi lingkaran sihir, matanya berubah ketakutan. Metode macam apa ini? Hu Xiner juga sangat terkejut. Siapa kamu? Lin Bai memandang prajurit berpakaian hitam itu dengan dingin dan bertanya. Prajurit hitam ini mengenakan jubah hitam dan topi bambu hitam. Dia mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajahnya yang jahat dan licik di bawah topi bambu. Senyuman dingin perlahan muncul di sudut mulutnya, Lin Bai, aku tidak mengharapkanmu. Akan ada putri yang begitu cantik. Jangan bertele-tele, berikan aku salinan jejak keterampilan tingkat kaisar yang kamu dapatkan di Istana Warisan Sekte Iblis di alam rahasia Dewa dan Iblis. Jika tidak, kamu akan mengumpulkan tubuh putrimu. Akan sangat disayangkan jika putri cantik seperti itu mati. Prajurit berpakaian hitam itu tersenyum dingin. Dia mencubit tenggorokan Bauer, dan wajah kecil Bauer memerah karena menekannya. Matanya yang besar menatap Lin Bai dengan air mata berlinang, penuh rasa sakit. Jangan sakiti dia. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Lin Bai berkata dengan dingin, kamu hanya menginginkan harta yang aku dapat dari Istana Warisan. Aku akan memberikannya kepadamu. Saat dia berbicara, Lin Bai berkata Bai mengeluarkan slip giok kosong dari tas penyimpanan, lalu mencetak sepenuhnya teknik pedang pembelah langit dan melemparkannya ke prajurit berpakaian hitam. Prajurit berpakaian hitam itu menangkap slip giok itu, meletakkannya di antara alisnya, dan berkata dengan dingin, Lin Bai, apakah kamu bercanda? Jika aku adalah keterampilan tingkat kaisar yang kamu peroleh dari Istana Warisan Sekte Iblis, kamu apa yang kamu lakukan berikan padaku. Lin Bai berkata dengan dingin dan marah, kumpulan teknik pedang pembelah langit ini berasal dari Sutra Setan Yuan, idiot. Lepaskan Bauer.
Yuan Mo Sutra, keterampilan dalam kitab sihir. Mata prajurit berpakaian hitam itu bersinar, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya, dan dia terkekeh, "Hei, Lin Bai, kamu bijaksana." Lin Bai berkata dengan dingin, "Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, sekarang kamu boleh melepaskan Bao-er." "Hei, tunggu sebentar." Prajurit berpakaian hitam itu mencibir, "Kamu bilang teknik pedang ini berasal dari Sutra Setan Yuan, apakah itu benar?" Di dunia ini, sejak setan sekte dihancurkan, tidak ada yang tahu teknik apa yang ada dalam Sutra Setan Yuan. "Bagaimana jika kamu berbohong padaku?" Prajurit berpakaian hitam berkata dengan dingin. Lin Bai berkata dengan dingin, "Lalu apa yang kamu inginkan?" "Kesabaran saya ada batasnya." Prajurit berbaju hitam itu mencibir, "Ketika saya mengambilnya kembali dan mempelajarinya selama beberapa hari, saya akan dapat menilai keasliannya. Jika benarkah, jika kamu datang ke lautan badai di area gerbang luar untuk mencari kapal penjara hantu dalam 3 hari, aku akan membiarkannya kembali. Selain itu, aku juga menginginkan wanita ini." Prajurit berpakaian hitam itu memandang Lin dengan dingin, "Husiner tidak jauh dari Bai." Lin Bai segera menolak, "Tidak mungkin." Prajurit berbaju hitam itu tampak dingin dan tersenyum sinis, "Tidak mungkin. Baiklah, kita akan mati bersama hari ini. Aku hanya kasihan pada putrimu karena masih begitu muda." "Ayah, ayah." Baur menangis. Lin Bai memandang Bao-er, diam-diam mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi. Husiner berjalan keluar dari sisi Lin Bai dan berkata dengan tenang, "Aku akan mengikutimu. Lin Bai akan menjemput kita dalam 3 hari." "Husiner," teriak Lin Bai dingin. Husiner berbisik kepada Lin Bai, "Sekarang Bao-er ada di tangannya. Saya tahu bahwa kamu sangat kuat dan memiliki kultivasi tingkat lanjut, tetapi dia telah mencengkeram tenggorokan Bao-er. Bahkan jika kamu membunuhnya, dia akan melakukannya segera tarik dia pergi. Ayo pergi ke neraka bersama Bao-er. Lin Bai, kamu dapat menghancurkan 18 kota monster dengan 1 orang dan 1 pedang di alam liar dan misterius. Kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa orang ini adalah tipe orang yang baik hati. Dari putus asa yang tidak peduli dengan hidupnya. Hei, kamu bisa melakukan apa saja. Biarkan aku pergi bersamanya. Aku akan melindungi Bao-er. Dalam 3 hari, datang saja kepada kami di pintu luar. Jangan khawatir, aku tidak mudah menderita." Husiner menunjukkan wajahnya dan tersenyum pada Lin Bai. Lin Bai menatap Husiner dalam-dalam, wajahnya terdiam. Seperti yang dikatakan Husiner, prajurit berpakaian hitam ini tidak terlihat seperti murid Akademi Dongsu. Tidak ada belas kasihan atau kemalasan dalam dirinya. Sejak dia meraih Bao-er, tangannya tidak pernah lepas dari tangan Bao-er. Tenggorokan, dia memegangnya erat-erat. Jika Lin Bai melakukan gerakan apapun, dia akan segera meremukkan tenggorokan Bao-er. Ini juga alasan mengapa Lin Bai belum mengambil tindakan. Dengan senyuman di wajahnya, Husiner perlahan berjalan keluar, mendatangi prajurit berpakaian hitam itu, dan berkata, "Apakah kamu tidak menginginkanku? Aku di sini." Hahaha. Prajurit berpakaian hitam itu melihat pada tubuh Husiner yang mempesona, dengan ekspresi keserakahan di wajahnya, dan berkata, "Hei, ini waktu yang tepat untuk menjelajah ke area gerbang dalam kali ini, cantik, ayo pergi." Saat dia berbicara, prajurit berpakaian hitam itu menggendong Bao-er dan berbicara dengan Husiner. Yang tersisa bersama. Sebelum pergi, prajurit berpakaian hitam itu mencibir ke arah Lin Bai dengan jijik, "Hahaha. Sungguh seorang jenius yang tak tertandingi di Gunung Yuanzhu 9 surga. Sungguh bintang yang sedang naik daun di antara murid-murid dalam kampus timur. Sungguh pendekar pedang. Benar-benar konyol. Lin Bai, kamu sungguh konyol. Dengan semua kultivasinya, dia bahkan tidak bisa melindungi putrinya sendiri. Sekarang bahkan wanitaku sendiri telah pergi bersamaku." Hahaha. Tawa gila dari orang kulit hitam prajurit berpakaian bergema, tapi sosoknya sudah menghilang jauh. Lin Bai berdiri tanpa ekspresi di luar Pulau Yanglong, menyaksikan sosok prajurit berpakaian hitam menghilang di malam tanpa batas. Mengangkat tangannya, pedang terbang dari air dan jatuh ke tangan Lin Bai. Pedang terbang ini telah lama disembunyikan oleh Lin Bai. Setelah prajurit berbaju hitam itu rileks, Lin Bai akan memberinya pukulan fatal, tetapi dia tidak pernah santai dari awal hingga akhir, dan Lin Bai tidak menemukan peluang apapun. 3 hari kemudian, area gerbang luar, area lautan badai, kapal penjara hantu. Mata Lin Bai berkilat, dan ada ekspresi dingin yang tak terbatas di wajahnya. Lin Bai tidak peduli dengan teknik pedang pembelah langit. Lin Bai tidak peduli dengan keterampilan tertinggi dalam Sutra Setan Yuan. Lin Bai bahkan tidak peduli dengan seni bela diri yang mendominasi Dongsu. Yang dipedulikan Lin Bai hanyalah Bao-er. "Panggil aku ayah, dan aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu." Lin Bai berkata dengan dingin, "Siapapun yang berani mengganggumu, bahkan jika aku mengejarnya ke dunia bawah, aku akan memotong 6 jalur reinkarnasi. Dan biarkan dia kehabisan akal."
Lin Bai mengertakkan gigi dan meraung, dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa. Namun saat ini, Lin Bai merasa sedikit lebih nyaman, karena Husinir juga ikut bersamanya. Wanita ini adalah salah satu Raja Iblis di klan Iblis, dan dia tidak mudah menderita. Pada saat itu, Lin Bai menginjak pedang terbang dan pergi ke Kepulauan Tianbao. Dia menjual beberapa benda spiritual yang ditemukan di alam rahasia para dewa dan iblis, dan kemudian membeli ramuan surga dan bumi dalam jumlah besar dan kembali ke Pulau Nagayang. Bab 2213 Kapal Penjara Hantu. Setelah kembali dari Kepulauan Tianbao, Lin Bai segera menyalakan tungku dan memurnikan pil. Pil dewa meledak. Lin Bai melihat pil hitam di tangannya, dengan senyum ganas di wajahnya. Hanya ada satu pil dewa peledak, dan Lin Bai dengan hati-hati menyimpannya. Setelah itu, Lin Bai keluar dari istana dan sampai ke tebing yang sangat disukai Husinir sebelumnya. Dia duduk bersila dan tidak bergerak, memandangi matahari terbit yang perlahan terbit di langit dan menyaksikan matahari terbenam. Malam, Lin Bai menyaksikan matahari terbit dan kemudian menyaksikan matahari terbenam. Siklus ini berlanjut tanpa Lin Bai mengedipkan matanya. Saat fajar 3 hari kemudian, ketika Lin Bai melihat matahari terbit, dia berdiri dari tebing, menginjak pedang terbang, dan langsung menuju pulau teleportasi. Sesampainya di pulau teleportasi, Lin Bai membayar cairan roh teleportasi dan kemudian sampai ke area gerbang luar. Lin Bai tidak begitu paham dengan area gerbang luar. Dia pernah ke sini sekali. Ketika Lin Bai baru saja bergabung dengan Akademi Dongsu, Fang Yiyun ingin makan ikan hijau dari Pulau Yuya, jadi Lin Bai, Wu Ming dan yang lainnya datang ke sini. Pintu luar sekali. Storm Sea. Ketika dia tiba di pintu luar, Lin Bai mengeluarkan peta dari tas penyimpanannya, menemukan arah Storm Sea, dan langsung terbang menjauh. Peta ini adalah peta lautan dewa dan iblis yang dibeli Lin Bai ketika dia pergi ke Kepulauan Tianbao untuk membeli pil peledak 3 hari yang lalu. Lokasi laut badai ada di sana. Hanya saja di peta ini, 3 kata, Storm Sea Area, berwarna merah yang melambangkan tempat berbahaya. Tapi Lin Bai tidak mempedulikan hal ini, dan mengunci arahnya, Lin Bai menginjak pedang terbang dan langsung menuju lautan badai. Siapa yang berani datang ke istana neraka untuk meminta makanan? Wajah Lin Bai terus muram, dan matanya bersinar dengan kekejaman yang tak terbatas. Di area gerbang luar, di lautan badai. Prajurit berpakaian hitam membawa Bauer dan Husinir kembali ke wilayah lautan badai. Hei, aku mendapat banyak keuntungan kali ini. Aku tidak menyangka Lin Bai hanyalah kesemek lembut yang tidak berharga, hahaha. Aku tidak hanya mendapatkan keterampilan dalam sutra setan Yuan, tapi juga biarkan aku menemukan cantik sekali. Prajurit berpakaian hitam itu berkata sambil tersenyum liar. Segera, prajurit berpakaian hitam itu memandang ke arah Husinir dan berkata sambil tersenyum, si cantik kecil, jangan khawatir, hehe, aku akan memanjakanmu saat kita sampai di kapal penjara hantu. Saat aku selesai memanjakanmu, aku akan memberikanmu padamu. Kakak, aku pasti akan diberi hadiah besar ketika saatnya tiba. Hahaha, ini adalah berkah besar bagiku. Semakin banyak prajurit berpakaian hitam memikirkannya, semakin bersemangat dia. Ekspresi ekstasi di wajahnya menjadi. Husinir bertanya, siapa kamu? Dari penampilanmu, kamu sepertinya bukan murid Akademi Dongsu. Prajurit berpakaian hitam itu terkekeh dan berkata, hei, tentu saja aku bukan muridnya. Dari Akademi Dongsu. Murid dalam Akademi Dongsu jauh lebih kuat, lihat Lin Bai, dia bahkan tidak bisa melawan di depanku. Hahaha, prajurit berpakaian hitam itu tertawa liar. Siapa kamu? Husinir bertanya. Lagi pula, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Prajurit berpakaian hitam itu mencibir, apakah kamu pernah mendengar tentang 10 kapal bajak laut teratas? Husinir menggelengkan kepalanya sedikit. Dia baru saja meninggalkan alam rahasia Tianhuang dan datang ke Dongfang Akademi Zhouzu jarang meninggalkan Pulau Yanglong, bagaimana dia bisa mendengar tentang 10 kapal pulau teratas di Akademi Dongsu? Prajurit berbaju hitam mencibir, ada 10 kapal pulau besar di lautan dewa dan iblis, dan saya adalah master kedua dari salah satu dari 10 bajak laut teratas, kapal penjara hantu. Kalian para pejuang dari Akademi Dongsu suka memanggilku bayangan hantu. Bayangan hantu. Mata Husinir menciut. Ghost Shadow tersenyum dingin. Lihat, kita sudah sampai di rumah. Hantu itu memandang ke depan dan tersenyum dingin. Pada saat itu, Husinir mendongak dan melihat sebuah perahu spiritual besar mengambang di udara di laut depan. Perahu spiritual ini sangat besar dan dapat menampung setidaknya puluhan ribu prajurit. Ini adalah kapal penjara hantu. Ketika Husinir melihat ke atas pada saat ini, banyak prajurit di perahu roh hitam besar sedang menatapnya. Tuan kedua telah kembali. Tuan kedua, dari mana saja Anda? Selamat datang kembali, Tuan kedua. Tetapi ketika mereka melihat hantu itu,
Para prajurit di kapal penjara hantu semuanya tersenyum dan menyapa. Oh, Tuan Kedua, kemana kamu pergi untuk menipu gadis ini? Dia sangat cantik, kenapa ada seorang gadis? Tapi ketika Tuan Kedua mendarat di geladak, para prajurit di sekitarnya berkumpul dan berkata, Hehe, aku menemukan harta karun yang besar saat aku keluar kali ini, dan biarpun kamu memberitahuku, kamu tidak mengerti, kata Ghosting sambil tersenyum. Pada saat itu, seorang lelaki tua keluar dari kapal penjara hantu. Dia mengenakan pakaian linen hitam dan tubuh bungkuk. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura kematian. Setelah dia keluar, dia memandangi sosok hantu itu dengan tajam. Matanya, dan ada sesuatu di matanya. Tidak bagus. Melihat lelaki tua ini, hantu itu segera gemetar, dan buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, aku pernah melihatmu, saudaraku. Orang tua ini adalah bos di kapal penjara hantu. Orang luar memanggilnya Raja Hantu, tetapi tidak ada seorang pun tahu nama aslinya. Raja Hantu berkata dengan dingin, kemana kamu pergi? Bukankah aku sudah memberitahumu? Sekarang peristiwa besar akan datang, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kapal penjara hantu. Bayangan hantu berkata sambil tersenyum, saudaraku, saya tinggal di kapal penjara hantu setiap hari. Saya hampir bosan sampai mati. Saya tidak pergi kemanapun. Saya hanya berjalan-jalan dengan sekelompok orang dan pergi ke gerbang dalam Akademi Dongsu. Hehe, kata Ghost Shadow sambil tersenyum bangga. Pintu bagian dalam. Mata Raja Hantu berkilat, sedikit tidak senang. Wow, Master Kedua benar-benar luar biasa. Dia bisa pergi ke gerbang dalam Akademi Dongsu kapanpun dia mau. Benar, Master Kedua benar-benar hebat. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Jika aku mau untuk menjadi seperti Tuan Kedua, saya bisa. Pergi ke gerbang dalam Akademi Dongsu dan pergi saja, itu bagus. Para bajak laut di sekitar kapal penjara hantu memandang Tuan Kedua dengan iri dan kagum. Guru kedua juga memiliki senyum bangga di wajahnya, saudaraku, saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang baik ketika saya pergi ke Sekte Dalam. Segera setelah saya memasuki Sekte Dalam, saya mengetahui bahwa murid-murid Akademi Dongsu ini baru saja datang keluar dari alam rahasia para dewa dan iblis. Di antara mereka, ada seorang pria bernama Lin Bai yang memiliki keterampilan tingkat kaisar. Jadi, saya langsung pergi ke Pulau Yanglong, menangkap putrinya, merampok putrinya, dan mengambil keahliannya, hahaha. Kata Ghost Shadow sambil tersenyum liar. Bajingan. Setelah mendengar ini, Raja Hantu menjadi marah. Tuan Kedua dari Ghost Shadow mengecilkan matanya, dan beberapa tidak tahu mengapa Raja Hantu itu marah. Raja Hantu berkata dengan dingin, aku memerintahkanmu untuk tidak meninggalkan kapal penjara hantu, mengapa kamu tidak mendengarkan? Murid batin mana yang dapat kamu provokasi? Prajurit ini bernama Lin Bai, karena dia dapat belajar dari rahasia para dewa dan setan. Jika dia memperoleh keterampilan tingkat kaisar di alam, itu berarti dia luar biasa. Jika Anda memikat murid-murid batin ke sini dan merusak acara besar kami, Tuan Kedua bayangan hantu, Anda tidak akan pernah menebus diri Anda sendiri. Hantu Raja mengertakkan gigi dan meraung. Guru kedua Guying berkata dengan acuh tak acuh, saudaraku, apakah kamu sangat marah? Saya pikir murid dalam Akademi Dongsu memang seperti itu, mereka hanyalah sekelompok orang lemah. Terutama Lin Bai. Dia menyaksikan tanpa daya saat saya menangkapnya putrinya, merebut wanitanya, dan mengambil keahliannya. Dia bahkan tidak berani kentut. Saudaraku, menurutku kamu sudah lama tidak kembali ke Akademi Dongsu. Murid-murid Akademi Dongsu ini telah didewakan olehmu, bagaimana mereka bisa sekuat yang dikatakan legenda? Master kedua dari Ghost Shadow berkata sambil tersenyum dingin. Raja Hantu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, saya pernah menjadi murid dalam Akademi Dongsu. Saya lebih tahu dari Anda betapa kuatnya murid dalam. Bab 2214 bertemu teman lama lagi. Raja Hantu berkata dengan dingin, saya dulunya adalah murid dalam Akademi Dongsu. Saya lebih tahu dari Anda seberapa kuat murid dalam itu. Guru. Kedua dari bayangan hantu berkata dengan nada menghina, karena kakak laki-laki tertua tidak mempercayainya, mari kita tunggu sampai Lin Bai datang. Aku akan membunuhnya dan membuktikannya pada saudaraku. Dia masih datang untuk mencarimu. Kata Raja Hantu dengan kaget. Ya, saya memintanya untuk datang ke perairan badai untuk mencari kapal penjara hantu dalam 3 hari, kata Master kedua dari Ghost Shadow. Kamu. Raja Hantu mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Kedua, apakah kamu tidak tahu apa yang kami lakukan di wilayah Laut Badai? Kamu masih harus memikat murid-murid dalam ke sini. Jika sesuatu yang besar terjadi. Bayangan hantu, Tuan Kedua, tidak menunggu Raja Hantu. Setelah mengatakan itu, dia menyela dengan tidak sabar, oh, saudaraku, jangan khawatir, dia hanyalah murid batiniah dan lemah. Apa yang perlu ditakuti? Bahkan jika orang bijak semua ada di sini. Aku akan membunuhmu juga.
Tuan kedua Gu Ying berkata dengan percaya diri. Raja hantu memandangi tuan kedua dari bayangan hantu, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jika anak itu berani datang, bunuh dia untuk menghindari masalah di masa depan. Kembali, ayo segera berangkat. Rumah Merah telah mengirim kabar, ayo pergi ke Pulau Penyu. Tuan kedua Gu Ying bertanya dengan penuh semangat, apakah kamu menemukan benda itu? Raja hantu mengangguk sedikit dan berkata, si Merah Mansion telah mencari begitu lama, dan akhirnya memastikan bahwa benda itu seharusnya berada di Pulau Penyu di wilayah laut yang berangin. Sekarang Hong Lou telah meminta bajak laut muda lainnya untuk menjaga wilayah laut yang berangin, dan 10 kapal pulau besar kita semuanya akan kembali ke Pulau Penyu. Oke, kata master kedua dari Ghost Shadow sambil tersenyum. Ayo, tolong simpan gadis kecil dan kecantikan ini di sini untuk saat ini. Setelah aku dan kakak tertuaku pergi ke Pulau Penyu untuk mendapatkan harta karun itu, aku akan kembali dan bersenang-senang. Kata master kedua dari Ghost Shadow sambil senyum. Segera, Hu Xiner memeluk Bauer dan dipenjarakan di penjara air di kapal penjara hantu. Saat ini, kapal penjara hantu besar berangkat dan menuju Pulau Penyu. Lautan badai adalah wilayah laut yang sangat berbahaya di area gerbang luar. Ombak di sini sangat dahsyat dan tidak dapat diprediksi, dan badai yang menghancurkan bumi sering melandanya. Beberapa perahu roh biasa akan hancur berkeping-keping jika mereka masukkan. Lin Bai mengayunkan pedang terbang melintasi laut dan langsung menuju lautan badai. Saat mendekati wilayah lautan badai, Lin Bai melihat banyak murid luar di wilayah terluar wilayah lautan badai, berlama-lama lagi. Mereka semua melihat ke wilayah lautan badai, warna gelap menjadi khusyuk. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan perlahan memasuki wilayah lautan badai. Laut di depan bergejolak dengan guntur dan kilat serta penuh bahaya. Tapi Lin Bai menutup mata dan memasukinya dengan pedang terbangnya. Begitu dia memasukinya, Lin Bai mendengar ledakan kekuatan spiritual datang dari depan. Lin Bai perlahan mendekat dan melihat ke atas. Ada 2 perahu roh di depan, dan para prajurit di perahu roh bertarung dengan sengit. Perahu spiritual adalah perahu spiritual dari murid luar. Dan di perahu spiritual lainnya, ada bendera bajak laut. Li Jian, aku tidak menyangka kamu akan bergabung dengan bajak laut dan mengkhianati gerbang luar Akademi Dongsu. Di perahu roh gerbang luar, seorang wanita yang terluka parah berteriak dengan marah kepada seorang pria di perahu pulau. Haha, saudari muda Su Lingsu, apa untungnya tinggal di sekte luar Akademi Dongsu? Sumber daya pelatihan sekte luar terbatas dan tidak sebaik yang ada di sekte dalam. Sebaiknya saya bergabung dengan bajak laut dan mencari jalan keluar yang lain. Adik Su Lingsu, aku menyarankanmu untuk tidak tinggal di sekte luar dan datang ke kapal pulau kami. Kakak tertua kami sudah menyukaimu. Dia mengatakan itu selama kamu datang ke sini dan menjadi wanitanya, saya jamin budidaya Anda akan meroket. Kata pemuda itu sambil mencibir. Mimpi, Su Lingsu berkata dengan suara dingin. Karena kamu begitu keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Pemuda bernama Li Jian mencibir, setelah aku membunuhmu para murid, aku akan langsung menculikmu. Hahaha, saudara-saudara, bunuh aku. Li Jian meraung dengan marah, dan lebih dari 100 prajurit di kapal pulau bergegas menuju perahu roh Su Lingsu dan yang lainnya. Hanya ada sekitar 20 prajurit di perahu roh Su Lingsu dan lainnya, dan tingkat kultivasi mereka hanya sekitar alam hidup dan mati tingkat kelima. Mereka bukan tandingan lebih dari 100 orang ini. Dalam sekejap mata, satu-satunya yang selamat di perahu roh adalah Su Lingsu dan muridnya Su Lingshan. Kakak, teriak Su Lingshan. Tidak, Su Lingsu buru-buru terbang. Saat ini, Li Jian mencibir, Su Lingsu, karena kamu keras kepala, aku akan membunuh saudaramu dulu. Saat dia berbicara, Li Jian menebas kepala Su Lingshan dengan pedangnya. Jika pedang ini mengenai, Su Lingshan pasti akan mati di tempat. Tetapi pada saat ini, di laut di kejauhan, cahaya pedang yang sangat kuat menyapu dan mengenai ujung pedang Li Jian. Li Jian dipukuli hingga dia muntah darah dan tubuhnya menghantam laut dengan keras. Li Jian terbang dari laut dan mengutuk dengan mata merah darah, hal bodoh itu berani mengganggu urusan kapal pulau Tianjing kita. Pada saat ini, di belakang perahu roh Su Lingsu, seorang pria duduk di atas pedang terbang, seorang pemuda berwajah dingin, memegang labu hijau di tangannya, terbang perlahan dan hanya fokus pada minum. Itu kakak senior Lin Bai. Kakak, ini kakak senior Lin Bai. Su Lingshan berteriak penuh semangat ketika dia melihat Lin Bai. Itu benar-benar dia. Su Lingsu memandang pemuda di pedang terbang itu dengan ngeri dan berkata dengan mata terbelalak. Kakak senior Su Lingsu, kakak muda Su Lingshan, sudah lama tidak bertemu. Lin Bai duduk di atas pedang terbang, mengangkat kepalanya dan menyesap anggur dari labu hijau, dan berkata kepada Su Lingsu dan Su Lingshan sambil senyum. Lin Bai secara alami mengenal Su Lingshan dan Su Lingsu,
ketika mereka berada di Pulau Naga Jahat, mereka biasa bepergian bersama. Li Jian memandang Lin Bai dengan mata merah darah, mengertakkan gigi dan berkata dengan suara dingin, "Nak, apakah kamu berani ikut campur dalam urusan kami? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Pedang apa yang kamu duduki itu aktif? Serahkan dan tunjukkan padaku." Li Jianhe berkata dengan dingin. Bajak laut. Lin Bai memandangi kapal pulau tempat Li Jian dan yang lainnya berada, dan segera mencibir, matanya bersinar, dan pedang terbang keluar dari tubuh Lin Bai dan langsung mengenai kapal pulau itu. Pedang terbang itu membelah udara, ketajamannya luar biasa. Teriakan pedang yang tajam menyebar, dan pedang terbang itu langsung menembus dada masing-masing prajurit. Ah, para perompak ini berteriak satu demi satu, dan pedang terbang menembus dada mereka, menyebabkan mereka semua jatuh ke dalam genangan darah. Kakak senior Lin Bai, selamatkan nyawa Li Jian. Su Lingsu berteriak dengan tergesa-gesa saat ini. Dalam sekejap mata, di antara lebih dari 100 orang di kapal pulau, hanya Li Jian yang masih hidup, dan sisanya terbunuh oleh pedang terbang Lin Bai. Ini. Li Jian sangat ketakutan dengan pedang terbang Lin Bai hingga dia kehilangan kesadaran dan menjadi pucat. Bahkan kedua bersaudara itu, Su Lingsu dan Su Lingsu, begitu ketakutan hingga pupil mereka melebar. Su Lingshan berseru, teknik pedang terbang ini sangat kuat. Bab 2215 menuju ke Pulau Penyu. Dengan kilatan pedang terbang, ratusan orang tewas seketika. Li Jian sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah dan menatap Lin Bai dengan kagum. Sebagian besar tingkat budidaya bajak laut ini berada di sekitar alam hidup dan mati tingkat kelima. Mereka tidak bisa menjadi lawan Lin Bai. Lin Bai hanya perlu menggerakkan pedang terbangnya, dan para prajurit ini tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Bai mencabut pedang terbang kedua, memandang Su Lingshan dan Su Lingsu dan bertanya, "Mengapa kamu berada di wilayah lautan badai?" Su Lingsu dan Su Lingshan sama-sama terluka parah. Setelah meminum beberapa pil, Su Lingsu menjawab, "Kakak senior Lin Bai, aktivitas bajak laut di area sekte luar semakin sering terjadi akhir-akhir ini, dan kecepatannya meningkat pesat dibandingkan biasanya. Kami menerima perintah dari sesepuh sekte luar dan datang untuk menyelidiki, tapi kami tidak menyangka hal itu di antara para pejuang yang bepergian bersama kami. Kami, Li Jian ini ternyata adalah seorang bajak laut, kami disergap, dan lebih dari 50 saudara tewas. Jika saudara-saudara tidak tiba tepat waktu, saya khawatir Lingshan dan aku akan mati di sini hari ini," kata Su Lingsu. Su Lingshan berkata dengan penuh semangat, "Terima kasih, saudara Lin Bai, karena telah menyelamatkan hidupmu." Lin Bai mengangguk sedikit, Apakah aktivitas bajak laut begitu sering terjadi di area gerbang luar?" Su Lingsu mengangguk, "Ya, saya tidak melakukannya, tahu kenapa? Dalam beberapa bulan terakhir, banyak bajak laut menjadi aktif, dan aku bahkan melihat 10 kapal bajak laut legendaris di antara mereka. Aku meminta kakak laki-lakiku untuk menjaga Li Jian tetap hidup, hanya untuk mendapat kabar darinya," kata Su Lingsu. Setelah mendengar ini, Lin Bai memandang Li Jian dan bertanya, "Izinkan saya bertanya, Anda termasuk prajurit kapal bajak laut yang mana?" Li Jian buru-buru berdiri di tanah, menatap Lin Bai dengan tatapan ngeri dan berkata, "Senior saudaraku, kasihanilah aku, kakak senior, kasihanilah aku." "Ah!" Lin Bai berkata dengan dingin, "Jawab aku." Li Jian berkata, "Aku berkata." Para prajurit kapal bajak laut elang langit. Lin Bai bertanya, "Kapal bajak laut elang langit?" Su Lingsu segera menyusul ditanyakan, "Li Jian, mengapa begitu banyak bajak laut yang kembali ke Akademi Dongsu?" Ini. Li Jian tampak sedikit bingung dan ragu-ragu untuk berbicara. Lin Bai menyipitkan matanya, dan dengan pikiran di benaknya, pedang terbang itu segera keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke Li Jian. Li Jian menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berkata, aku berkata, jangan bunuh aku. Alasan mengapa aktivitas kapal bajak laut begitu sering terjadi akhir-akhir ini adalah karena kami menerima perintah dari 10 kapal bajak laut teratas untuk membiarkan semua bajak laut di Akademi Bajak Laut Dongsu, datanglah ke Laut Badai. Misi kami adalah menjaga perimeter dan mencegah murid luar memasuki Laut Badai. Adapun 10 bajak laut teratas, mereka tampaknya sedang mencari sesuatu di Laut Badai. Li Jianhe berkata dengan tenang. Lin Bai menyipitkan matanya dan bertanya lagi, pernahkah kamu mendengar tentang kapal penjara hantu? Kapal penjara hantu? Li Jian mendengar 3 kata ini, gemetar ketakutan, dan berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior, kapal penjara hantu adalah salah satu dari 10 kapal bajak laut teratas. Bos mereka, Raja Hantu, memiliki tingkat budidaya yang sebanding dengan putra Kuasi Sein. Itu memang kapal bajak laut. Kata Lin Bai tanpa ekspresi, di mana kapal penjara hantu sekarang? Tempatnya. Li Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu.
Kapal bajak laut Skyhawk kami hanyalah kapal bajak laut yang lemah di lautan dewa dan setan. Ia tidak bisa bersaing dengan 10 bajak laut teratas. Perintah yang kami terima adalah bertahan. Kami tidak tahu apa yang mereka lakukan di perairan badai. Tapi, saya mendengar dari tetua kami saudara. Sepertinya 10 kapal bajak laut teratas sedang menuju ke suatu tempat bernama Pulau Penyu. Saya tidak tahu apakah kapal penjara hantu itu pergi ke sana, kata Li Jian. Setelah mendengar ini, wajah Lin Bai menjadi gelap. Pulau Penyu. Su Lingsu, Su Lingshan, karena Li Jian adalah pengkhianat sekte luarmu, maka kamu harus mengambil Li Jian kembali. Lin Bai menarik pedang terbangnya dan berkata jaga bergerak ke depan. Kakak senior Lin Bai, mau kemana? Su Lingshan bertanya saat ini. Tentu saja kita pergi ke wilayah lautan badai, kata Lin Bai. Su Lingsu mengerutkan kening dan berkata, saudara senior Lin Bai, saya tahu bahwa kultivasi Anda tidak dapat diprediksi, tetapi menurut kata-kata Li Jian, para bajak laut dari seluruh lautan dewa dan iblis berkumpul di laut badai saat ini. Jika kamu memasukinya sendirian, aku khawatir semuanya terlalu buruk. Mengapa kita tidak kembali ke gerbang luar bersama-sama, laporkan masalah ini kepada para tetua, dan biarkan para tetua mengambil keputusan. Kata Su Lingsu. Tidak perlu, laporan itu urusanmu, bawa Li Jian kembali. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kilatan pedang terbangnya, dia bergegas langsung ke lautan badai. Dari lautan badai dengan guntur dan kilat, hanya lewat. Su Lingshan memandangi punggung Lin Bai yang mundur dengan kegembiraan dan iri hati, dan berkata, saudari, alangkah baiknya jika suatu hari nanti saya bisa menjadi seperti kakak senior Lin Bai, menghunus pedang di seluruh dunia dan membalas dendam dengan senang hati. Saudari, lihat. Kakak senior Lin Bai, badai di laut, ombak menderu, guntur sangat dahsyat, setan dan monster mengintai, bahaya ada di mana-mana, dan niat membunuh sangat besar, tetapi kakak senior Lin Bai tidak takut sama sekali. Dia menyerbu ke lautan badai dengan satu orang dan satu pedang. Kalau saja aku sekuat kakak senior Lin Bai. Tingkatkan saja keterampilanmu dan kamu akan baik-baik saja. Kata Su Lingshan dengan iri. Kalau begitu kamu harus berlatih keras. Su Lingsu tersenyum, dan segera berjalan mendekat, meraih Li Jian, dan berkata, ayo pergi, Lingshan, kita harus segera kembali ke gerbang luar dan melaporkan apa yang terjadi di laut badai. 10 kapal bajak laut besar muncul di perairan badai pada saat yang sama. Dan mereka juga mengirimkan begitu banyak kapal bajak laut kecil sebagai perlindungan, sesuatu yang besar pasti sedang terjadi. Kata Su Lingsu. Ya, segera, Su Lingsu dan Su Lingshan langsung kembali ke pintu luar. Dan Lin Bai, duduk di atas pedang terbang, memegang labu hijau, minum anggur, mengaum melawan guntur di langit, menyaksikan ombak bergulung di depannya, pedang terbang menembus awan dan langsung menuju ke Cakrawala. Pulau Penyu. Bauer, aku datang. Pulau Penyu adalah tempat pemakaman para bajak laut ini. Mata Lin Bai berkilat dan dia langsung pergi ke Pulau Penyu. Di kawasan lautan badai, ombak semakin bergejolak dalam sebulan terakhir, bahkan beberapa pejuang di alam hidup dan mati tidak berani melangkah ke kedalaman dengan mudah. Tapi tepat di tempat di mana badai tak berujung berpotongan, ada 10 kapal bajak laut besar mendekat. Sebuah kapal bajak laut, serba hitam, sepertinya ditutupi taring, seperti monster hantu Yama, dengan puluhan ribu prajurit di atasnya, semua menantikan, ini adalah kapal penjara hantu, salah satu dari 10 kapal bajak laut teratas. Ada juga kapal bajak laut, semuanya berwarna merah, dengan puluhan ribu prajurit di atasnya. Salah satu pemuda berambut merah memiliki senyuman di bibirnya. Ini juga salah satu dari 10 kapal bajak laut teratas yang disebut kapal merah. Kapal merah adalah kapal bajak laut paling terkenal di antara 10 kapal bajak laut teratas, kaptennya bernama Rumah Merah. Selain itu, ada 8 kapal bajak laut lainnya, semuanya mendekati tempat ini. Tempat ini merupakan pulau yang dikelilingi badai dan petir, jika dilihat dari ketinggian pulau ini terlihat seperti penyu, tempat ini dinamakan Pulau Penyu. Bab 2216 Pria berwajah hijau. Di lautan badai, Lin Bai duduk di atas pedang terbang, memegang peta lautan dewa dan iblis di tangannya. Dia melihatnya dengan hati-hati beberapa kali. Alis Lin Bai berkerut, hah? Apa yang terjadi? Pulau Penyu. Mengapa saya tidak dapat menemukan pulau penyu di peta laut para dewa dan setan? Tidak ada pulau seperti itu. Lin Bai membaca peta laut para dewa dan setan beberapa kali dan tidak melewatkan satu tempat pun, tetapi Lin Bai tidak dapat menemukan pulau bernama Pulau Penyu. Menyingkirkan peta itu, Lin Bai berkata dengan sedih dan bingung, apa yang terjadi? Tangkap seseorang dan tanyakan. Akan lebih baik untuk menangkap prajurit dari 10 kapal bajak laut teratas. Itu akan jauh lebih mudah. Lin Bai melanjutkan. Mempercepat di depan. Kecepatan pedang terbang itu sangat cepat, dalam sekejap mata,
Lin Bai terbang lebih dari 1000 mil, kecepatan Lin Bai tidak melambat sama sekali, dan dia terus terbang ke depan. Saat dia bergerak maju, Lin Bai melambat dan perlahan terbang melintasi laut. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke tenggara. Di mana tempat ini, ada perahu roh dengan bendera naga iblis berkibar menuju Lin Bai. Di atas perahu roh, ada prajurit yang padat. Semua prajurit ini memiliki wajah yang galak dan penampilan yang jahat, dan mereka tidak terlihat seperti orang baik pada pandangan pertama. Kapal bajak laut, Lin Bai melihat kapal bajak laut itu mendekat dan segera berhenti mengayunkan pedangnya. Alih-alih melanjutkan ke depan, dia menatap dengan dingin ke arah kapal bajak laut yang mendekat. Kapal bajak laut itu mendekat, dan seorang pria besar berwajah hijau di dalamnya memegang pisau, menyeringai, memperlihatkan gigi kuning besarnya, dan berkata, bajak laut kecil itu benar-benar tidak bisa diandalkan, dan mereka benar-benar membiarkan orang masuk ke tempat ini. Wah, kamu di sini. Istana Raja Neraka, tahukah kamu? Pria berwajah hijau itu berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum galak. Lin Bai mendongak dan melihat ada lebih dari 50 prajurit berdiri di dekat kapal bajak laut. Masing-masing dari mereka memiliki tingkat budidaya di atas alam hidup dan mati tingkat kelima. Yang dengan tingkat budidaya tertinggi adalah yang hijau pria berwajah. Ia telah mencapai alam kelahiran dan kematian tingkat ke-9. Saya di sini, saya punya 3 pertanyaan untuk ditanyakan kepada beberapa teman, Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Pertama, di kapal bajak laut mana kalian prajurit? Kedua, di mana Pulau Penyu? Ketiga, apakah bajak laut dari kapal penjara hantu sudah tiba di Pulau Penyu? Lin Bai memandangi kapal bajak laut itu. Lebih dari 50 prajurit bertanya langsung. Ketika pria berwajah hijau mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak, "Nak, kamu lelah hidup, dan kamu berani berteriak padaku." Lin Bai bertanya, "Sebaiknya kamu menjawabku dengan cepat, jika tidak, berhati-hatilah dengan kamu nyawa kami dalam bahaya." "Oh, kamu cukup gila. Baiklah, mari kita lihat bagaimana kamu akan mengambil nyawa kami. Saudara-saudara, lakukanlah," teriak pria berwajah hijau itu. Dengan suara, lebih dari 50 bajak laut menyapu kapal bajak laut dan langsung menuju Lin Bai untuk membunuhnya. "Aku tidak menyangka ada pejuang yang ingin mati. Kalau begitu kami akan menerima hidupmu. Bunuh dia." Anak ini berkulit tipis dan dagingnya lembut, sayang sekali. Lebih dari 50 orang bergegas keluar, seorang prajurit kembali untuk membunuh Lin Bai dengan ganas. Lin Bai berdiri di atas pedang terbang dan tersenyum saat lebih dari 50 prajurit datang ke Lin Bai. Pedang terbang tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Bai dan melintas di sekitar Lin Bai. Ah, jeritan keluar disertai cipratan darah. Di antara para prajurit yang bergegas menuju Lin Bai, lebih dari 10 orang jatuh langsung dari udara ke dalam air laut, dan darah menodai wilayah laut menjadi merah. Ini. Metode macam apa ini? Para perompak lain yang bergegas mendekat merasa ngeri. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Pedang terbang itu langsung membunuh lebih dari selusin saudara kita. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika dia seorang pendekar pedang, pedang itu masih sangat kuat setelah lepas dari tangannya. Kekuatannya sungguh luar biasa. Para perompak lainnya tidak berani melangkah maju dengan mudah. "Jawab pertanyaanku, dan aku bisa membuat kematianmu bahagia," Lin Bai berkata dengan dingin. Pria berwajah hijau itu tertegun, dan segera meraung, "Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu takutkan? Berikan padaku." Dia pasti menggunakan suatu metode rahasia untuk mendapatkan kekuatan yang begitu kuat dari pedang terbang itu. "Berikan bagiku, jangan takut." Pria berwajah hijau itu meraung, mengagetkan para prajurit di sekitarnya. Segera, para prajurit di sekitarnya menstabilkan pikiran mereka dan bergegas menuju Lin Bai, bunuh. Mencari kematian. Kilatan inspirasi melintas di mata Lin Bai, dan pedang terbang itu segera bergetar dan ditusukkan dengan cahaya pedang yang terang. Melewati melalui tenggorokan semua prajurit yang bergegas menuju Lin Bai, darah berceceran. Dalam sekejap, lebih dari 50 prajurit jatuh ke laut dan berubah menjadi mayat dingin. Bagaimana ini mungkin? Pria berwajah hijau itu berdiri di atas perahu roh. Melihat semua temannya sudah mati, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Namun, dia akhirnya memusatkan perhatiannya pada Lin Bai dan memandangi terbangnya Lin Bai. "Pedang," berkata dengan suara dingin, "ini pasti sebuah harta karun. Ini adalah harta karun. Saya ingin memutuskan harta karun ini." Pria berwajah hijau itu menjadi gila, membawa pedang besar, dan membuat tebasan lompatan yang kuat. Pisau itu langsung mengarah ke kepala Lin Bai seperti permulaan dunia. "Nak, ambillah nyawamu." Gemuruh. Suara gemuruh, guntur menggelegar. Kekuatan kultivasi di alam hidup dan mati tingkat 9 dilepaskan sepenuhnya. Formasi pembunuhan. Buka. Mata Lin Bai bersinar, dan 2 pedang terbang meluncur keluar.
Cahaya pedang yang tak terhentikan secara langsung menghancurkan serangan pria berwajah hijau itu, dan pada saat yang sama, kedua pedang itu mengenai dada pria berwajah hijau itu. Puff! Pria berwajah hijau itu memuntahkan darah, dan terbang berantakan, menabrak kapal bajak laut, nafasnya lemah, dan dia menatap Lin Bai dengan ekspresi ngeri. Saat ini, Lin Bai menaiki kapal bajak laut dan berjalan menuju pria berwajah hijau itu. Pahlawan, selamatkan hidupmu, pahlawan, selamatkan hidupmu. Pria berwajah hijau itu buru-buru berlutut di depan Lin Bai dan memohon belas kasihan. Sudahkah Anda mempertimbangkan 3 pertanyaan yang baru saja saya ajukan? Jika sudah, jawablah saya, kata Lin Bai sambil tersenyum dingin. 3 pertanyaan, 3 pertanyaan, pria berwajah hijau itu begitu ketakutan hingga dia kehilangan akal sehatnya dan seluruh tubuhnya gemetar, aku menjawabmu, aku menjawabmu. Kami adalah salah satu dari 10 kapal bajak laut teratas, prajurit kapal bajak laut naga iblis. Bos kami memerintahkan kami untuk membersihkan semua prajurit yang memasuki wilayah lautan badai. Dan bos kami sudah pergi ke Pulau Penyu. Ngomong-ngomong, kapal penjara hantu itu adalah juga pergi ke Pulau Penyu. Pria berwajah hijau itu berbicara tanpa ragu. Dan memberitahu Lin Bai semua yang dia ketahui satu persatu. Di mana Pulau Penyu? Bawa aku ke sana, kata Lin Bai dingin. Ya, aku akan mengantarmu ke sana, mengantarmu ke sana. Pria berwajah hijau itu berdiri, buru-buru mengaktifkan perahu roh dan langsung menuju Pulau Penyu. Lin Bai tidak turun dari perahu roh, melainkan berdiri di atas perahu roh dan langsung menuju ke Pulau Penyu. Lin Bai tidak takut dengan tipu muslihat pria berwajah hijau itu. Di perahu spiritual ini, Lin Bai hanya membutuhkan pikiran dan 2 pedang terbang untuk langsung memotong pria berwajah hijau itu menjadi beberapa bagian. Bauer, aku di sini. Mata Lin Bai bersinar, dan kapal penjara hantu terdengar di dalam hatinya. Memikirkan prajurit berbaju hitam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Bab 2217 Seekor kura-kura besar. Angin, ombak, dan guntur di wilayah lautan badai sepertinya tidak pernah terputus. Sangat buruk, bahkan para pejuang yang telah mencapai alam kelahiran dan kematian harus berhati-hati saat datang ke sini agar tidak terluka oleh kekuatan tersebut. Guntur. Bagian bawah kapal penjara hantu adalah penjara air tempat para tahanan ditahan. Awalnya ada prajurit yang menjaga tempat ini, tetapi pada saat ini, semua prajurit yang menjaga tempat ini jatuh ke dalam genangan darah. Seorang wanita cantik yang sangat menawan berjalan melewati mayat-mayat ini dengan cibiran di bibirnya. Bauer. Wanita cantik itu mengangkat Bauer dan berkata sambil tertawa. Saudari Hu, bagaimana kamu bisa keluar? Bauer berbaring di leher Husiner dan bertanya dengan heran. Bagaimana orang-orang ini bisa menahanku? Husiner tersenyum, pada saat ini, aku merasa tidak banyak prajurit yang tersisa di perahu roh ini. Bauer, biarkan aku membawamu pergi. Aku percayalah saat ini, ayahmu. Akan saatnya untuk datang ke Laut Badai. Kami akan aman ketika kami keluar dan menemukan ayahmu. Husiner memeluk Bauer dan berkata sambil tersenyum. Ya, ayo kita cari ayah, kata Bauer gembira. Kemudian, Husiner memeluk Bauer dan berjalan keluar dari penjara air kapal penjara hantu. Dalam perjalanan, meskipun dia melihat banyak prajurit, budidaya Husiner tetaplah keberadaan kesempurnaan agung di alam. Kelahiran dan kematian. Sesampainya di dek kapal penjara hantu, Husiner mengerutkan kening dan berkata, aneh. Awalnya ada puluhan ribu prajurit di kapal penjara hantu ini, tapi sekarang hanya tersisa lebih dari 1000 prajurit. Di mana prajurit lainnya? Saudari Hu, kamu lihat, kura-kura yang besar sekali. Bauer, dalam pelukan Husiner, menunjuk ke Pulau Penyu di depan dan berteriak gembira. Penyu. Husiner mengerutkan kening dan memandang ke Pulau Penyu di depannya. Ya, kura-kura besar sekali. Bauer berkata dengan senyum polos, kura-kura besar ini masih tidur, dia bahkan lebih malas dari Bauer di tempat tidur, kura-kura besar. Besar kura-kura, kura-kura besar, bangun. Bauer berteriak gembira ke arah Pulau Penyu di depannya. Bauer, berhenti menggonggong, ini bukan kura-kura, ini pulau. Husiner menggelengkan kepalanya dan berkata, itu jelas kura-kura besar. Saudari Hu, ayo kita tangkap kura-kura itu, oke, kata Bauer sambil tersenyum bahagia. Sambil berbicara, Bauer melompat dari Husiner, dia mendarat di laut, menginjak air, dan berlari menuju penyu. Sambil berlari, dia berteriak, penyu besar, bangun. Bauer, kembalilah. Husiner terkejut dan buru-buru mengejarnya. Tapi Bauer sangat cepat dan segera memasuki Pulau Penyu dan menghilang ke dalam lapisan hutan lebat. Ketika Husiner datang ke Pulau Penyu, Bauer telah menghilang, dan matanya yang indah langsung berubah menjadi dingin, sudah berakhir. 10 kapal bajak laut di sini semuanya berlabuh di sekitar pulau. Rupanya mereka semua telah memasuki Pulau Penyu.
Sekarang Bauer berlari masuk, bagaimana jika dia bertemu dengan beberapa bajak laut? Mata Husiner berkilat, ekspresinya menunjukkan kekhawatiran, dan dia segera melintas dan memasuki Pulau Penyu. Pada saat ini, di laut tak berbatas di luar Pulau Penyu, sebuah perahu roh datang perlahan. Di atas perahu roh, berdiri seorang pemuda memegang labu hijau. Dia memandang ke depan dengan murung, dan kemudian dia melihat 10 kapal bajak laut besar berlabuh di luar Pulau Penyu. Senior, ini Pulau Penyu. Itu hantunya kapal penjara. Pria berwajah hijau keluar dari perahu roh pada saat ini dan berkata kepada Lin Bai dengan ekspresi ketakutan. Kapal penjara hantu. Mata Lin Bai bersinar, dan pedang terbang itu naik ke langit, membawa sosok Lin Bai bersamanya dan mendarat di kapal penjara hantu. Ketika pria berwajah hijau itu melihat Lin Bai pergi, dia langsung merasa seperti sedang diampuni dan buru-buru mengusir perahu roh itu dari sini. Sesampainya di kapal penjara hantu, langsung terdengar seruan kaget. Siapa yang berani masuk ke kapal penjara hantu? Nak, apakah kamu mencari kematian? Tahukah kamu di mana ini? Ini adalah kapal penjara hantu, istana neraka. Aku merasakan Lin Bai datang ke kapal penjara hantu. Kapal penjara hantu. Lebih dari 1000 prajurit yang tertinggal di kapal penjara hantu bergegas keluar, datang ke geladak, memandang Lin Bai dengan dingin dan berkata. Lin Bai memandangi lebih dari 1000 prajurit di depannya dan berkata dengan dingin, 3 hari yang lalu, ada seorang wanita dan seorang gadis kecil di kapal penjara hantu Anda. Mereka dibawa kembali oleh seorang prajurit berbaju hitam. Mereka sekarang, di mana? Lin Bai bertanya dengan dingin di depan lebih dari 1000 orang. Lebih dari 1000 prajurit yang tertinggal untuk menjaga kapal penjara hantu semuanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mereka hampir semuanya berada di sekitar alam hidup dan mati tingkat kelima. Nak, orang-orang yang menaiki kapal penjara hantu itu adalah anggota kapal penjara hantu kita. Apakah kamu masih ingin mencuri barang-barang dari kapal penjara hantu kita? Aku bahkan tidak peduli dengan kemampuanmu. Itu hanya masalah belaka. Apakah kamu, yang berada di alam hidup dan mati tingkat 8, berani datang ke kapal penjara hantu untuk menimbulkan masalah dan mencari kematian? Kerumunan lebih dari 1000 orang berkata dengan dingin. Aku pernah bertanya, di mana mereka? Ekspresi Lin Bai berubah dingin. Lebih dari 1000 orang ini berkata dengan dingin, mengapa repot-repot berbicara omong kosong? Karena kapal penjara hantu ada di sini, jangan turun dan selamatkan hidupmu. Bunuh dia. 1000 orang ini beberapa bajak laut segera mencibir dan bergegas menuju Lin Bai. Mencari kematian. Pedang terbang. Lin Bai mendengus dingin di dalam hatinya, dan pedang terbang itu keluar dari tubuhnya. Dengan kilatan cahaya pedang, lebih dari 50 prajurit yang pertama kali bergegas menuju Lin Bai jatuh ke dalam genangan darah. Pedang terbang itu menyala, dan lebih dari 50 orang jatuh ke tanah mati. Ini. Apa yang terjadi? Dia berdiri di sana, bagaimana dia bisa membunuh lebih dari 50 orang dalam sekejap? Bajak laut lainnya berkata dengan terkejut. Manusia, kamu di mana? Lin Bai meraung lagi. Raungan ini membuat lebih dari 1000 prajurit menjadi pucat karena ketakutan, dan mereka mundur karena malu. Mereka berada di penjara air. Dalam keheningan singkat saat ini, seorang pemuda berkata kepada Lin Bai dengan ekspresi kagum. Lin Bai melintas di depan pemuda itu dan berkata dengan dingin, bawa aku ke sana. Ya, pemuda itu ketakutan. Ketika dia panik, dia membawa Lin Bai ke penjara air. Ribuan prajurit di seluruh kapal penjara hantu memandang Lin Bai dengan serius. Mereka menyaksikan Lin Bai dan pemuda itu berjalan ke geladak, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan mereka. Datanglah ke penjara air. Lin Bai melihat mayat di mana-mana, tetapi tidak menemukan Husiner dan Bauer. Di mana orang-orangnya? Lin Bai bertanya dengan dingin. Pemuda itu menjadi pucat karena ketakutan melihat mayat-mayat di mana-mana, dan berkata, saya tidak tahu. Mereka telah dipenjara di penjara air sejak mereka dibawa kembali oleh majikan kedua, dan sekarang mereka tidak tahu. Kemana mereka pergi? Tetap saja, para prajurit yang menjaga mereka semua sudah mati. Kata pemuda itu dengan gemetar. Lin Bai melangkah maju untuk memeriksa mayat-mayat itu dan melihat bahwa semua bekas luka itu berakibat fatal dengan satu pukulan. Hal yang paling aneh adalah sebelum mereka meninggal, mereka memiliki senyum bahagia dan bahagia di wajah dan mata mereka, seolah-olah mereka paling sering bertemu. Hal yang diimpikan dalam hidup mereka. Metode Husiner, Lin Bai melihat para pejuang yang mati ini dan segera memahami bahwa itu adalah pekerjaan Husiner, mereka melarikan diri. Tetapi setelah mereka melarikan diri, kami tidak bertemu mereka. Lin Bai mengerutkan kening. Bab 2218 membunuh di Pulau Penyu. Lin Bai mengerutkan kening. Dalam perjalanan ke sini, persepsi Lin Bai tersebar sepanjang jalan. Jika Husiner dan Bauer melarikan diri,
Maka Lin Bai seharusnya sedang dalam perjalanan ke sini dan dia harus bisa bertemu mereka. Namun di sepanjang jalan, selain para bajak laut, Lin Bai tidak bertemu orang lain. Di mana orang-orang di kapalmu? Di mana orang keduamu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Bajak laut muda itu berkata dengan ngeri, tuan kedua dan tuan pertama membawa orang-orang kuat di kapal ke Pulau Penyu. Mereka sepertinya sedang mencari semacam harta karun. Bukan hanya kapal penjara hantu kita, tapi juga kapal penjara hantu kita. Di 10 kapal bajak laut teratas. Yang kuat semuanya telah pergi ke Pulau Penyu. Misalnya, kapal merah, kapal bajak laut naga iblis, Del. Kata pemuda itu. Mungkinkah setelah Husiner dan Bauer meninggalkan kapal penjara hantu, mereka tidak kembali dengan cara yang sama, tetapi pergi ke Pulau Penyu. Mata Lin Bai berkedip, dia berbalik dan meninggalkan penjara air, berjalan keluar dari kapal penjara hantu sepanjang jalan. Sesampainya di dek kapal penjara hantu, Lin Bai melihat sekeliling dan melihat lebih dari 1000 bajak laut di sekitarnya masih waspada. Tentu saja kamu akan memiliki prajurit dari sekte luar untuk menghadapinya. Lin Bai menggelengkan kepalanya, dan segera berdiri dan langsung menuju Pulau Penyu. Melihat Lin Bai pergi, lebih dari 1000 bajak laut di kapal penjara hantu menghela nafas lega. Ini sangat berbahaya. Orang ini terlalu aneh. Dia berdiri di sana tanpa bergerak sama sekali, dan pedang terbang itu baru saja membunuh lebih dari 50 orang dari kita. Jika kita baru saja bergegas bersama, aku khawatir, dia mungkin bukan lawannya. Siapa orang ini? Pernahkah kamu mendengar tentang orang ini dari gerbang luar Akademi Dongsu? Para perompak ini berkata dengan kaget. Para bajak laut di area sekte luar selalu menjadi lawan mereka, para murid sekte luar. Sekte luar juga menggunakan bajak laut sebagai batu asahan untuk mengasah murid-muridnya. Oleh karena itu, secara umum, selama para bajak laut ini tidak terlalu merajalela, para murid sekte dalam umumnya tidak akan ikut campur dalam urusan sekte luar. Sekte luar belum pernah mendengar tentang orang ini, tetapi saya mendengar bahwa tahun ini di Gunung Jiutian Yuanzhou, ada seorang kultivator pedang yang mengendalikan pedang terbang dan mengalahkan semua jenius di Gunung Jiutian Yuanzhou hingga mereka tidak bisa melakukannya. Angkat kepala. Orang ini namanya Lin Bai, dan dia kemudian bergabung dengan kampus Selatan Akademi Dongsu. Mungkinkah orang ini Lin Bai? Baru setengah tahun sejak dia bergabung dengan kampus Selatan kampus. Mengapa kultivasinya berkembang begitu cepat? Sepertinya tuannya benar, semua murid dalam adalah monster. Prajurit di kapal penjara hantu berkata dengan ketakutan di wajahnya saat dia melihat punggung Lin Bai yang mundur. Ketika meninggalkan kapal penjara hantu, Lin Bai melihat ke samping dan melihat kapal merah besar berlabuh di depan Pulau Penyu, dan tenggelam dalam kenangan. Ketika Lin Bai, Chang Sun Yun dan yang lainnya datang ke gerbang luar untuk menangkap ikan, mereka bertemu dengan perahu belakang ini, kemudian Fang Yiyun lah yang mengambil tindakan dan Lin Bai serta yang lainnya melarikan diri. Lin Bai ingat, tetapi setelah Fang Yiyun mengambil tindakan, dia berbicara dengan pemilik perahu merah. Sepertinya pemilik perahu merah itu bernama Hong Lou. Lin Bai memandangi perahu merah itu dan berkata dengan ringan di dalam hatinya, alasan mengapa aku memiliki kesan mendalam padanya adalah karena bahkan Tuan Fang menunjukkan sedikit rasa takut ketika dia melihatnya. Orang ini pasti orang kuat yang tiada taranya. Lin Bai mengambil menarik napas dalam-dalam dan menatap orang di depannya. Pulau Penyu ini, dia berkata, Bauer, Husiner, apakah kamu benar-benar memasuki Pulau Penyu? Apapun yang terjadi, saya harus pergi ke Pulau Penyu. Bahkan jika kita tidak dapat menemukan Husiner dan Bauer, kita masih harus menemukan tuan kedua dari kapal penjara hantu. Siapapun yang berani mengambil bangsaku, kamu mencari kematian. Kata Lin Bai dengan dingin, melangkah keluar, meringkuk, dan memasuki Pulau Penyu. Pulau Penyu sangat besar, dengan pegunungan yang luas di atasnya, tertutup hutan lebat, dan penuh duri dan racun. Begitu dia memasuki Pulau Penyu, Lin Bai mendengar sesosok makian datang dari dalam hutan. Nenek, apakah seorang gadis kecil baru saja tertabrak? Gadis kecil itu terlalu cepat. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi kecepatannya sangat luar biasa. Apa bagusnya gadis kecil itu? Ada satu lagi yang masuk dari belakang. Wanita itu cantik. Ya, aku hanya melihatnya sekali, dan aku tidak bisa melupakan sosok wanita itu, kaki itu, payudara itu. Cek, kalau boleh biarkan aku tidur satu malam, percuma. Aku rela melakukan kedua dantianku. Hahaha. Sayang sekali wanita itu dipukuli oleh orang-orang dari kapal bajak laut Bones. Sepertinya kita bahkan tidak bisa minumlah supnya. Lin Bai sedang berjalan di hutan dan tiba-tiba mendengar kata-kata ini, berhenti dan melihat ke satu sisi. Tidak lama kemudian, selusin prajurit keluar dari hutan lebat dan muncul di depan Lin Bai. Siapa itu? Selusin prajurit ini menatap Lin Bai dengan ganas, mengeluarkan senjata mereka, dan berkata dengan dingin.
Kamu baru saja bilang kamu melihat seorang cantik dan seorang gadis kecil berlari masuk. Lin Bai bertanya pada dirinya sendiri. Dari mana asalmu, bocah liar? Tempat ini sekarang ditempati oleh 10 bajak laut teratas kami. Karena kamu di sini, mohon tetap hidup. Selusin prajurit segera meraung dan bergegas menuju Lin Bai. Mata Lin Bai berbinar, sekelompok orang lain sedang mencari kematian. Pedang terbang. Pedang terbang itu berkilat, dan segera selusin prajurit jatuh ke dalam genangan darah. Hanya satu dari mereka yang terluka parah oleh pedang terbang itu, tapi dia selamat. Hidup. Pahlawan, selamatkan hidupmu, pahlawan, selamatkan hidupmu, jangan bunuh aku. Prajurit itu begitu ketakutan hingga dia jatuh ke tanah, dia tampak panik dan memohon belas kasihan pada Lin Bai. Kemana perginya wanita dan gadis kecil itu? Lin Bai bertanya dengan dingin. Kami masuk ke dalam. Area itu bukan area yang menjadi tanggung jawab kami, itu adalah area yang bertanggung jawab atas kapal bajak laut Bones, jadi mereka mengejar gadis kecil dan wanita itu, dan itu bukan urusan kami, kata prajurit itu buru-buru. Lin Bai bertanya, apa yang dilakukan 10 kapal bajak laut teratas Anda di sini? Prajurit itu berkata, saya tidak tahu. Kami diperintahkan untuk memasang penjagaan di sekitar Pulau Penyu. Adapun apa yang dilakukan tuan kami di dalam, aku tidak tahu. Jika pahlawan ingin menemukan wanita dan gadis kecil itu, pahlawan harus bergegas, karena ini adalah pinggiran Pulau Penyu, dan ada lebih dari selusin garis peringatan di depannya. Jika pahlawan terlambat, aku khawatir mereka semua akan mati. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia mendengus dingin, dan dengan kilatan cahaya pedang, dia menggorok leher pria itu. Pria itu terjatuh dalam genangan darah. Apa yang dilakukan 10 bajak laut teratas di sini? Di lautan badai, biarkan bajak laut kecil dari Laut Dewa dan Iblis memasang barisan untuk mencegah murid luar masuk. Dan di Pulau Penyu, biarkan 10 bajak laut memasang penjagaan. Para prajurit di kapal bajak laut besar dikelilingi seperti tong besi, apa yang mereka cari di Pulau Penyu. Lin Bai sedikit terkejut. Ngomong-ngomong, karena Husiner dan Bauer telah memasuki tempat ini, mari kita temui mereka berbicara dulu. Lin Bai melintas dan langsung menuju ke kedalaman Pulau Penyu. Bab 2219 jutaan murid luar. Gerbang luar Akademi Dongsu. Su Lingshan dan Su Lingsu menangkap Li Jian kembali untuk menemui para tetua. Tetua itu berseru, apa? Li Jian, katakan lagi. Apakah 10 bajak laut teratas benar-benar kembali ke Lautan Dewa dan Iblis, dan telah mengumpulkan seluruh kapal bajak laut dari Lautan Dewa dan Iblis di tengah badai laut? Ya. Li Jian sangat ketakutan sehingga dia gemetar dan berkata dengan tergesa-gesa, Tetua, harap tenang. Tetua, harap tenang. Saya bingung dan bergabung dengan bajak laut. Sekarang saya dengan tulus bertobat. Tolong beri saya kesempatan. Li Jian berlutut di tanah dan terus berkata kau tahu. Turunkan dia. Kata orang tua itu. Seorang prajurit datang dan menyeret Li Jian ke bawah. Su Lingsu bertanya pada saat ini, Elder, jika 10 bajak laut membuat keributan seperti itu, tujuan mereka pasti tidak sederhana. Elder, apa yang harus kita lakukan? Tetua itu menyipitkan matanya dan berkata, kalian tunggu di sini sampai sebentar. Saya akan memberitahu ketua sekte sebelum mengambil keputusan. Beritahu ketua sekte. Su Lingsu dan Su Lingshan berkata dengan terkejut. Pemilik sekte luar adalah orang yang mengendalikan sekte luar. Tentu saja, pemimpin sekte juga memiliki identitas lain, yaitu salah satu dari 9 tetua pengadilan ketertiban ilahi. Segera, tetua itu meninggalkan aula utama dan langsung menuju ke area terlarang di dalam gerbang luar. Sesampainya di kawasan terlarang, sang sesepuh melihat seorang lelaki tua yang sedang duduk bersila di atas tebing sambil menghirup kabut. Ia mengepalkan tangannya dan berkata, salam kepada ketua sekte. Ada apa? Katakan padaku. Kata lelaki tua itu langsung tanpa menoleh. Tetua itu buru-buru memberitahu berita yang dibawa kembali oleh Su Lingsu dan Su Lingshan, saya sudah menyelidiki masalah ini, dan itu pasti benar. 10 kapal bajak laut teratas telah kembali ke lautan badai. Pemimpin sekte luar berada pada saat ini. Dia perlahan membuka matanya, wajahnya penuh ketidaksenangan, dan dia tampak khawatir, mengapa Akademi Dongzu begitu gelisah tahun ini. Hal-hal di alam rahasia dewa dan iblis belum berakhir, dan sesuatu terjadi di gerbang luar lagi. Pemimpin sekte luar juga merupakan salah satu dari 9 tetua, jadi dia secara alami mengetahui apa yang ditemukan di alam rahasia para dewa dan iblis. Terutama di alam misterius dewa dan iblis, Lin Xiaoqing dan yang lainnya tidak dapat ditemukan meskipun menawarkan hadiah senjata spiritual tingkat raja. Setelah alam rahasia dewa dan iblis berakhir, 9 tetua bahkan pergi ke halaman timur di orang, tetapi masih tidak dapat menemukan Lin Xiaoqing dan yang lainnya. Kejadian ini mempermalukan seluruh pengadilan ilahi Ordo. Sekarang 9 tetua masih mencari Lin Xiaoqing seperti orang gila. Namun siapa sangka kini terjadi sesuatu yang besar di gerbang luar.
10 bajak laut teratas telah kembali. Penatua bertanya, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpin sekte luar menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan berkata, 10 bajak laut besar telah kembali, kapal penjara hantu, kapal naga iblis, kapal tulang, Del. Para bajak laut ini tidak memenuhi syarat untuk memimpin para dewa dan iblis di laut. Semua bajak laut. Sepertinya pemimpin masalah ini adalah Rumah Merah. Beberapa waktu lalu, Fang Yiyun berhasil melaporkan masalah tersebut Rumah Merah ke klan Lan, tapi aku juga mencari Rumah Merah, tapi tidak bisa menemukannya. Sekarang situasinya sudah mencapai titik ini, sepertinya kita tidak bisa hanya menonton bajak laut ini lakukan apapun yang mereka inginkan. Kamu segera memanggil semua prajurit yang saat ini berlatih di sekte luar dan segera menuju ke Lautan Badai. Siapapun di luarku para murid sekte, terlepas dari tingkat wilayah mereka, apakah budidaya mereka kuat atau lemah, semua pergi ke wilayah Lautan Badai untuk melawan para bajak laut. Karena mereka kembali, mereka tidak akan diizinkan menari-nari di depan mata mereka. Untuk misi sekte luar ini, pastikan untuk mengirim para dewa ke dunia luar. Semua bajak laut di Laut Iblis dicabut. 10 kapal bajak laut terbesar semuanya akan dihancurkan. Semua murid sekte luar yang berpartisipasi dalam pertempuran ini akan dihargai. Yang paling menonjol di antara mereka dapat saya nominasikan untuk memasuki sekte dalam untuk berlatih. Pergi dan buat pengaturan. Pemimpin sekte luar hanya memberi perintah. Iya nih. Setelah mendengar kata-kata master sekte luar, tetua itu menjadi pucat karena ketakutan. Beberapa kata dari pemimpin sekte luar ini tidak diragukan lagi secara langsung memobilisasi jutaan murid sekte luar di seluruh sekte luar untuk pergi ke Lautan Badai untuk melawan bajak laut sampai mati. Setelah tetua pergi, pemimpin sekte luar menggelengkan kepalanya dan berkata, Rumah Merah, kenapa kamu mengganggu? 1 jam kemudian, sebuah berita yang menggemparkan datang dari tanda identitas semua murid luar. Gerbang luar Akademi Dongzu akan berperang dengan bajak laut semua murid pergi ke Lautan Badai dan harus mencabut 10 bajak laut. Selain itu, murid sekte luar yang berpartisipasi dalam pertempuran ini semuanya akan diberi hadiah, dan yang terbaik di antara mereka dapat langsung masuk ke sekte dalam untuk berlatih. Ini tidak diragukan lagi merupakan godaan besar bagi murid sekte luar. Pada saat ini, para jenius yang tak terhitung jumlahnya di sekte luar dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di pengasingan keluar dari gua satu demi satu. Banyak murid, banyak pejuang, memanggil teman-teman mereka, langsung menuju Lautan Badai. Pertarungan sengit antara gerbang luar Akademi Dongzu dan 10 bajak laut teratas akan segera terjadi. Kakak, ada tetua yang menemani kita dalam pertempuran ini. Mereka akan mencatat kinerja masing-masing prajurit. Dengan kultivasi kakakku, selama dia tampil lebih baik dalam pertempuran di Laut Badai, dia pasti bisa memasuki sekte dalam. Untuk berlatih, Su Lingshan berkata, kepada Su dengan penuh semangat, kata Lingsu. Mata Su Lingsu bersinar dan dia berkata, Lingshan, kultivasimu tidak lemah sekarang, dan kamu memiliki peluang besar untuk memasuki gerbang dalam. Su Lingshan berkata, baiklah, saya akan bekerja keras dan masuk. Gerbang dalam, masuk ke dalam halaman selatan, aku ingin menjadi sekuat kakak senior Lin Bai. Su Lingsu sedikit mengangguk. Sejak Su Lingshan menganggap Lin Bai sebagai objek pemujaan di dalam hatinya, Su Lingsu menemukan bahwa Su Lingshan berlatih lebih keras lagi. Dia bermimpi pergi ke kampus selatan untuk menemukan Lin Bai dan menjadi pendekar pedang yang kuat seperti Lin Bai. Hanya karena kalian berdua bersaudara ingin pergi ke sekte dalam, ya, itu sangat memalukan. Pada saat ini, seorang pemuda tampan di kejauhan mendengus dengan nada menghina. Su Lingshan berkata dengan sedih, Zhang Xin, apa yang kamu bicarakan? Pemuda itu berkata dengan dingin, kamu tidak perlu berdebat. Murid yang pergi ke sekte dalam kali ini pasti aku. Tidak percaya? Ayo lanjutkan. Lihat. Pemuda itu tersenyum sedikit dan melayang ke Lautan Badai. Zhang Xin, salah satu orang kuat di sekte luar, juga merupakan salah satu pejuang paling menjanjikan untuk memasuki sekte dalam untuk berlatih. Pada saat ini, jutaan murid sekte luar keluar dengan kekuatan penuh dan langsung pergi ke wilayah Lautan Badai untuk membunuh. Di lautan para dewa dan iblis, jutaan murid berlari menjauh, menciptakan gelombang besar. Jumlah murid luar awalnya banyak, tetapi sekarang jutaan murid diberangkatkan, hanya 1/10 dari murid luar yang digunakan. Lin Bai mengamuk sepanjang jalan, melewati prajurit waspada yang ditinggalkan oleh 10 bajak laut di Pulau Penyu. Datanglah ke kedalaman. Begitu banyak kerangka. Lin Bai jatuh dari udara dan melihat sejumlah besar kerangka jatuh ke tanah di pegunungan di Pulau Penyu di depannya. Ada pertempuran sengit di sini bertahun-tahun yang lalu, dan pegunungan serta ladang dipenuhi tulang. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Lin Bai terus berjalan maju dengan rasa ingin tahu. Bab 2220 Gunung Kerangka. Lin Bai berjalan di antara pegunungan yang dipenuhi tulang, berjalan maju selangkah demi selangkah.
Meskipun daging dan darah kerangka ini telah rusak, ketika Lin Bai masih menemukan beberapa pakaian rusak, pakaian itu masih ada. Jubah murid terdaftar Akademi Dongsu. Itu adalah jubah murid luar. Ada juga jubah murid dalam. Lin Bai melihat jubah di banyak kerangka di tanah. Murid, ada murid luar dan murid dalam. Selain itu, Lin Bai juga melihat beberapa armor yang telah kehilangan spiritualitasnya, dan berjalan mendekat armor ini. Pasukan Dinasti Penyihir Agung. Dinasti Penyihir Agung adalah dinasti yang kuat di Dongsu, dan Wu He adalah pangeran dari Dinasti Penyihir Agung. Apa yang terjadi di sini? Ini sebenarnya melibatkan murid luar, murid terdaftar, murid dalam, dan bahkan dinasti di wilayah Dongsu. Lin Bai terus berjalan ke depan. Tidak lama setelah berjalan ke depan, Lin Bai melihat di perbukitan di kejauhan, ada lebih dari 100 prajurit di alam hidup dan mati tingkat 9, mengelilingi keindahan tiada taraf seperti bunga dan batu giok. Lin Bai melihat Husiner. Husiner dikelilingi oleh lebih dari 100 orang, dengan cibiran di wajahnya. Hahaha, gadis cantik, biarkan aku melihat kemana kamu berlari hari ini. Kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Ayo, ayo, biarkan aku mencintaimu. Ekspresi wajah orang-orang ini lebih dari sekadar 100 bajak laut, ada sedikit keserakahan di seluruh wajahnya, dan matanya menelusuri paha dan payudara Husiner, dengan ekspresi obsesi di wajahnya. Husiner sepertinya sudah lama terbiasa dengan tatapan seperti ini, ekspresinya tetap tidak berubah, kecuali senyuman sinis di sudut mulutnya. Pada saat ini, suara pedang yang tajam terdengar dari kejauhan, tajam dan kuat. Siapa itu? Lebih dari 100 prajurit menjadi pucat dan buru-buru berbalik dan meraung. Ketika mereka berbalik, mereka kebetulan melihat pedang terbang itu menebas di udara. Setelah pedang terbang itu, seorang pemuda berbaju putih berjalan mendekat. Pedang terbang itu melintas melewati tenggorokan lebih dari 100 prajurit. Puff, puff, puff. Terdengar suara cipratan darah. Lebih dari 100 prajurit berteriak, darah mereka berceceran di mana-mana, dan mereka jatuh ke tanah di tempat, sekarat. Pedang terbang. Dia di sini. Husiner melihat pedang terbang itu datang, dan segera senyuman muncul di wajahnya, dan dia menghela napas lega. Pedang terbang itu melintas dan membunuh 100 orang pada saat ini. Lin Bai juga berjalan ke sisi Husiner, dan pedang terbang itu kembali ke tubuh Lin Bai. Siapa berani merawat kapal bajak laut Bond kita? Apakah kamu tidak ingin hidup? Pada saat ini, satu-satunya prajurit yang menghindari pedang terbang Lin Bai memelototi Lin Bai dan meraung dengan gigi terkatup. Dengan kultivasi sempurnamu di alam hidup dan mati, tidak heran kamu bisa menghindari pedang terbangku. Lin Bai berjalan ke arah Husiner dan menatap prajurit yang masih hidup dengan dingin dan berkata. Ekspresi prajurit itu dingin dan dia ragu-ragu untuk berbicara. Dia bertanya ragu-ragu, apakah kamu murid luar? Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah menurutmu aku terlihat seperti murid luar? Tidak, murid luar tidak ya. Dengan tingkat kultivasi yang begitu kuat, kamu tidak memiliki metode aneh seperti itu. Prajurit itu memiliki wajah muram, menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu bukan murid luar, maka kamu adalah murid batin. Memikirkan hal ini, ekspresi prajurit itu berubah. Setelah perubahan yang tragis, tubuhnya berbalik dan menjauh dengan kecepatan tinggi. Karena kamu tahu bahwa aku adalah murid batin, apakah kamu pikir kamu masih bisa lepas dari tanganku? Lin Bai mendengus dingin, dan pedang terbang itu segera menghindar, dan kedua pedang terbang itu melesat ke udara pada saat yang sama, menangkap bersama sang pejuang. Prajurit itu tampak pucat, ketika dia melihat ke belakang, dua pedang terbang kembali dan memenggal kepalanya. Ada lebih dari 100 bajak laut di sini, tidak ada yang selamat, dan mereka semua mati di bawah pedang terbang. Saya tidak menyangka bahwa identitas Anda sebagai murid batin akan begitu kuat sehingga akan menakuti seorang pejuang yang telah mencapai kesempurnaan hidup dan mati untuk berbalik dan melarikan diri. Husiner memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum tipis. Ada perbedaan besar antara sekte luar dan sekte dalam. Para bajak laut ini telah bertarung dengan murid sekte luar sepanjang tahun. Mereka secara alami mengetahui kesenjangan antara murid sekte luar dan murid sekte dalam. Lin Bai mengguncangnya kepala dan berkata, Husiner, di mana Bauer? Lin Bai melihat Husiner sendirian saat ini, tetapi tidak melihat Bauer. Husiner berkata dengan wajah muram, tepat setelah saya membawa Bauer untuk melarikan diri dari kapal penjara hantu, Bauer berlari ke pulau ini dan berkata dia akan menangkap kura-kura besar. Lalu, saya memasuki pulau untuk mencari Bauer. Tetapi saya bertemu dengan para bajak laut ini. Saya berjuang jauh-jauh ke sini, tetapi saya masih tidak dapat menemukan Bauer. Husiner menggelengkan kepalanya dan berkata, tangkap kura-kura itu. Lin Bai sakit kepala, sepertinya setelah kita menemukan gadis kecil ini, kita benar-benar harus memberinya pelajaran. Husiner berbisik, Lin Bai,
kamu tidak perlu khawatir, karena kita belum menemukan harta karun itu. Aku yakin tidak ada satupun bajak laut yang ditemukan. Selain itu, Bauer adalah keturunan klan Dewa Iblis, jadi dia tidak akan mati begitu saja. Hu Xiner berkata dengan suara rendah. Saya harap begitu, Lin Bai mengangguk dalam diam. Lin Bai, lihat mayat yang tak terhitung jumlahnya di sini, tidak hanya murid terdaftar, tetapi juga murid luar, dan bahkan murid dalam. Mengapa mereka semua mati di sini? Hu Xiner berkata dengan terkejut. Ini mungkin alasan mengapa 10 bajak laut datang ke Pulau Penyu. Lin Bai terus berjalan ke depan. Hu Xiner mengikuti Lin Bai dari dekat dan berjalan ke depan. Kerangka berbaju besi itu adalah murid Akademi Dongsumu. Hu Xiner bertanya, itu pasukan dinasti penyihir agung? Ya, bukan, ini bukan pasukan dinasti penyihir agung. Lin Bai berjalan mendekat dan melihat kata, Longteng, yang tertulis di baju besi. Pasukan dinasti naga melonjak. Lin Bai berkata dengan tenang setelah membaca. Dinasti Naga, Hu Xiner berkata dengan cemberut. Lin Bai menggelengkan kepalanya, saya juga tidak yakin. Setelah saya datang ke Akademi Dongsu, saya jarang bertanya tentang kekuatan di wilayah Dongsu. Dinasti penyihir besar dan dinasti Longteng seharusnya berada di Dongsu wilayah. Dinasti berskala besar tertentu. Jika Wu Ming ada di sini, dia pasti akan tahu. Setelah Lin Bai melihatnya 2 kali, dia berdiri dan terus berjalan ke depan, hanya saja tempat ini adalah Pulau Penyu, yang merupakan milik lautan dewa dan iblis. Mengapa penguasa wilayah Dongsu ini mengirim pasukan ke Pulau Penyu? Mungkin, mereka akan memberi kita jawabannya. Pada saat ini, Hu Xiner tiba-tiba berkata. Mereka, Lin Bai memandang Hu Xiner, tetapi mendapati matanya menatap jauh ke depan. Lin Bai mendongak dan melihat ujung pegunungan. Ribuan bajak laut yang telah mencapai kesempurnaan hidup dan mati telah berkumpul di sini. Salah satunya, seorang pria berambut merah, sangat menarik perhatian. Lebih dari 1000 bajak laut di sini yang telah mencapai alam kelahiran dan kematian Dzogchen adalah kekuatan utama dari 10 bajak laut yang memasuki kedalaman Pulau Penyu.